Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kak Yano Bintang. Ini tindakan ngawur dari seorang guru. Tindakan dikatakan ngawur karena tindakan itu sebenarnya tidak ada di teks dunia pendidikan. Kalau menghukum itu harus mencelakai fisik. Fisik tidak boleh dicelakai karena fisik itu akan berbekas selamanya. Dan anak akan merasakan trauma bisa jadi selamanya. Maka seorang guru ketika menghukum siswa harus betul-betul hukuman mendidik. Bukan hukuman menyiksa. Bukan hukuman seperti perang. Bukan hukuman yang lainnya. Hukumannya harus mendidik. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ikuti berikut ini. Beredar di media massa berita tentang guru menyulut telapak tangan kanan murid, dan itu terjadi di kelas 4 untuk mengorek siapa yang sebenarnya mengambil uang sejumlah 12.000. Dan tindakan menyulut tangan itu yang sangat disayangkan karena itu merusak fisik dan akan berdampak negatif yang lebih luas. Banyak cara untuk itu dan guru harus siap melakukannya. Ini terjadi di Madrasah Ibtidaiyah di daerah Kecamatan Guci Alit, Lumajang. Di sebuah sekolah yang gurunya melakukan hukuman pada siswa untuk mengaku siapa yang mengambil uang di atas meja sejumlah 12.000. Karena tidak ada yang mengaku, maka 10 siswa disulut tangan sebelah kanan untuk mendapatkan siapa yang mengambil dengan cara yang berdasarkan informasi yang dia peroleh dan itu bukan berdasarkan penelitian akademis. Mungkin itu meniru, mengatakan bahwa siapa yang mengambil pasti terbakar tangannya, sedangkan yang tidak ngambil tangannya tidak akan terbakar. Tapi yang namanya siswa, bakarnya juga harus betul-betul melalui trik. Tapi ini tidak sehingga tangannya melepuh. Itu terjadi di Jawa Timur, di Guci Alit, Lumajang. Untung saja kasusnya sudah diselesaikan, kepala sekolah dan guru diberhentikan, kemudian ada pernyataan damai, tetapi ada beberapa orang tua yang tidak setuju, kemudian lapor di kepolisian. Tapi pada akhirnya damai. Nah, kita akan ambil dari sisi pendidikan. Bagaimana cara menghukum anak? Bagaimana cara agar anak itu bisa mengakui yang mengambil? Dan bagaimana ini menjadi nilai pendidikan? Ikuti berikut ini. Jadi caranya tidak dengan menghukum fisik. Sebab kalau menghukum fisik itu masih zaman kuno, zaman penjajahan. Bagaimana penjajah mendidik pribumi dengan cara kekerasan. Kalau fisik itu akan berbekas selamanya. Lalu bagaimana cara bisa mengaku? Satu, tunggu waktunya lewat cerita. Jadi sang guru boleh bercerita dengan mengasosiasikan cerita lain bahwa kejujuran dan ketidakjujuran itu berbeda dan kejujuran itu akan mendapatkan tempat yang terhormat di masyarakat. Ceritakan itu lewat dongeng, lewat cerita. Nah, kita sambil tahu antisipasi siapa yang mengambil. Itu yang pertama. Yang kedua, itu panggil satu-satu. Lalu adakan pendekatan yang manusiawi. Toh uangnya hanya 12.000, tapi itu memang untuk pendidikan. Panggil satu-satu. Nah, yang ketiga berikut ini. Ketiga, suruh nulis. Ketika saat ada uang itu di atas meja, dia sedang apa? Suruh menulis. Anak suruh menulis. Dari situ nanti kita akan melihat kebohongan anak. Suruh menulis 2-3 paragraf. Di samping untuk mendeteksi siapa yang mengambil, ini juga ngajari menulis kepada anak. Nah, yang keempat berikut ini. Yang keempat, guru bertanya pada guru lain. Didiskusikan bagaimana ini menjadi momentum, menjadi sarana, menjadi waktu yang tepat untuk mendidik mereka tentang sebuah kejujuran.
sebuah tanggung jawab yang bagus untuk pembelajaran. Lalu skenariokan dengan para guru, tapi ingat tidak boleh melukai fisik anak. Yang kelima berikut ini. Yang kelima, pura-pura nggak ada yang hilang. Ya, nggak ada yang hilang. Kemudian baru suatu saat kita akan tanya ke anak-anak, jika ada uang di meja, apa yang dia lakukan. Jadi bermainlah dengan kata-kata dengan tujuan untuk mendidik. Jadi bagaimana kehilangan uang 12.000 ini justru dipakai untuk bagaimana guru itu mendidik anak-anaknya. Dan guru bisa konsultasi kepada kepala sekolah. Tapi ini sudah konsultasi, malah kepala sekolahnya ikut-ikutan ide yang dilakukan oleh guru, turut menyulut pakai korek. Tidak boleh, tidak boleh. Demikian ya. Yuk, sampai di sini. Ketemu lain di Kak Yatno Bintang. Salam Kak Yatno Bintang.